Episode Risonic Sosok kali ini membahas mengenai profil dari Insinyur Sipet Hermanto Tunjan MSc. Mengikuti studi banding pengembangan hortikultura di Thailand pada tahun 2008, studi banding kelapa sawit dan karet bertempat di Malaysia pada tahun 2009, kemudian mengikuti promosi investasi Kalimantan Tengah pada tahun 2010 di China, serta studi banding pengembangan pariwisata di Singapura pada tahun 2010, studi banding implementasi REDD pada tahun 2011 di Brazil, kemudian seminar tentang perubahan iklim di Afrika Selatan pada tahun 2012. Di Malaysia mengikuti seminar kehutanan dan lingkungan tahun 2003, serta tahun 2003 mengikuti seminar HOB di Brunei Darussalam, kemudian pada tahun 2004 mengikuti KTT Perubahan Iklim. Insinyur Sipet Hermanto menerima penghargaan Satya Lencana Karya Satya 10 tahun, 20 tahun, serta 30 tahun dari Presiden Republik Indonesia. Kemudian Satya Lencana Dharma Bakti Pramuka serta Melati Pramuka dari Presiden Republik Indonesia. Tidak hanya berhenti di situ, penghargaan selanjutnya diberikan kepada Insinyur Sipet Hermanto Pin Emas sebagai sahabat pers. Penghargaan ini diberikan dari Ketua PWI Pusat. Prestasi dan karir yang sangat gemilang membuat Insinyur Sipet Hermanto Tunjan juga terlibat aktif dalam berorganisasi. Dimulai pada tahun 1983 di Banjarmasin, anggota Senat Universitas Lambung Mangkurat sampai dengan tahun 1984. Sebagai Ketua Karatekar GMKI Banjarbaru pada tahun 1985 sampai tahun 1986. Menjadi Ketua PBSI Murung Raya tahun 2004 sampai tahun 2009. Kemudian pengurus cabang IMI Murung Raya tahun 2005 sampai tahun 2010. Sebagai Ketua Umum Persatuan Sepak Takraw Indonesia Kalimantan Tengah pada tahun 2010 sampai pada saat ini. Sebagai Wakil Ketua Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia Kalimantan Tengah tahun 2011 sampai sekarang. Ketua Pengurus Provinsi Persatuan Olahraga Dayung Kalimantan Tengah tahun 2011 sampai sekarang. Ketua Persatuan Sarjana Kehutanan Indonesia Kalimantan Tengah 2011 sampai dengan sekarang, serta menjadi Ketua Lembaga Pengembangan PES Parawi tahun 2013 sampai dengan sekarang. Ketua Kuartir Daerah 15 Pramuka Kalimantan Tengah tahun 2013 sampai 2018. Menjadi CEO Kalteng Putra PSSI tahun 2013 sampai dengan 2016. Selain itu juga menjadi Deputi Presiden Majelis Adat Dayak Nasional Wilayah Kalimantan Tengah pada tahun 2015 sampai dengan saat ini. Ketua Persatuan Intelijensia Kristen Indonesia tahun 2015 sampai dengan saat ini. Dewan Pertimbangan Partai Demokrat Kalimantan Tengah tahun 2019 sampai dengan sekarang. Ketua DPD Rumah Komunikasi Lintas Agama tahun 2019 sampai dengan sekarang. Tidak hanya terlibat dalam organisasi, Insinyur Sipet Hermanto Tunjan MSI juga memiliki beberapa capaian prestasi, yaitu terbaik 3 tata kelola hutan di Indonesia tingkat nasional, terbaik 1 di pameran Indo Green Forestry Expo di Jakarta tahun 2014, terbaik 1 keterbukaan informasi publik Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016, terbaik 1 juru penerangan pameran pembangunan tingkat Provinsi Kalimantan Tengah tahun 1988. Juga menjadi Ketua Kontingen PON 18 Riau 2012, Kuarti Daerah Tergiat Wilayah 4 Kalimantan, Ketua Napak Tilas Damai Tumbang Anoy tahun 2014, serta menjadi Juara Umum PES Parawi Nasional di Pontianak tahun 2018. Selain itu memperoleh capaian prestasi Juara Umum keempat PES Parawi Nasional ke-12 tahun 2018 di Pontianak dengan menggondol 1 Champions dan 11 medali emas sebagai pimpinan kontingen Kalimantan Tengah, serta juara umum kedua Perwanas di Jawa Barat tahun 2016 juga sebagai Ketua Kontingen Kalimantan Tengah. Kemudian bagaimana pandangan saya terhadap Pilkada 2020 yang akan datang? Saya kira kami sebagai Ketua Persekutuan Intelijensia Kristen Kalimantan Tengah ya telah melihat ini sebagai satu agenda strategis. Oleh sebab itu pada bulan Agustus lalu PIKI telah melaksanakan satu seminar nasional ya untuk kita menyongsong Pilkada 20 ya di Kalimantan Tengah dengan narasumber punya kompetensi yaitu dari pusat Jerry Sumampau yang kita tahu beliau adalah Ketua Komite Pemilih Independen Indonesia, kemudian Ibu Titi Anggraini sebagai Direktur Perludem, dan juga kita menghadirkan Pak Teras Narang, pengalamannya sebagai anggota legislatif,
bahkan sebagai eksekutif, anggota pejabat di pemerintahan, ya 2 periode jadi gubernur, dan juga kita menghadirkan juga komisioner KPU dan Banwas Provinsi Kalimantan Tengah. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan pada saat itu. Tercatat ya berdasarkan narasumber yang menyampaikan, terutama dari komisioner KPU dan Banwas, ternyata tingkat partisipasi pemilih dalam pilkada di Kalimantan Tengah ya relatif masih perlu kita tingkatkan. Ya, kita bersyukur dalam Pilpres kemarin kita mendapat prestasi sampai kepada 82% tingkat partisipasi. Tetapi dalam pilkada saya kira ini yang masih PR kita bersama, terutama PR pemerintah kabupaten kota, PR pemerintah provinsi, dan juga PR komisioner KPU untuk mensosialisasikan pentingnya pilkada. Karena standar yang ditetapkan oleh pemerintah pusat itu tingkat partisipasi ideal 75%. Ya, di kita masih maksimal di 3 periode itu 64%. Artinya ini masih perlu kita tingkatkan sosialisasinya oleh semua pihak. Kemudian yang kedua, saya melihat bahwa perlu peran yang sangat sentral dan strategis oleh partai politik dalam penjaringan dan penyaringan figur yang akan diusung. Ya, agar ini didasarkan kepada mekanisme dan tata cara yang sangat profesional, konsisten dan konsekuen untuk mendapatkan figur melalui mekanisme yang namanya penyampaian visi dan misi, ya, apakah pada tingkat kabupaten kota, apakah tingkat provinsi, bahkan tingkat pusat. Ya, kemudian kita sepakat secara nasional, ya, menghindarkan yang namanya money politik, kemudian politik sara, kemudian ujaran kebencian. Kita harus hindarkan itu apabila kita ingin mendapatkan yang namanya figur pemimpin kepala daerah yang kita harapkan bisa memenuhi cita-cita berdirinya Republik ini, yaitu sebagaimana tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, yaitu ingin mensejahterakan segenap masyarakat Indonesia, ingin mencerdaskan segenap masyarakat Indonesia, ingin melindungi segenap tumpah darah Indonesia, kemudian harus berkeadilan sosial. Apabila keempat hal ini bisa kita penuhi sebagai cita-cita berdirinya bangsa, ya, maka tentu yang kelima adalah kita akan turut serta menjaga dan mengamankan ketertiban dunia. Ya, nah saya kira ini yang harus menjadi perhatian kita ke depan, dan kita sangat berharap banyak partai politik akan melakukan mekanisme rekrutmen dan penyaringan, ya, bakal calon yang terbaik bagi Kalimantan Tengah ke depan. Dan harapan kita tentu yang memahami persoalan-persoalan di Kalimantan Tengah. Dan idealnya ke depan pemimpin kita adalah pemimpin yang mampu ya melihat peluang bahwa Kalimantan Tengah ini sebagai salah satu provinsi penyangga untuk ibu kota negara. Kemudian idealnya juga ke depan, ya, hal yang paling menonjol adalah terkait dengan ketersediaan pangan, air bersih, lingkungan hidup. Ya, isu-isu lingkungan itu luar biasa, kebakaran hutan dan lahan, kemudian illegal logging, illegal mining, ya, kemudian pemberdayaan ekonomi masyarakat, pendidikan, kesehatan, itu semua yang masih harus ditangani ke depan. Dan yang pasti kita idealnya harus satu tarikan napas dengan kebijakan nasional, di mana ya program prioritasnya adalah pengembangan SDM agar supaya Indonesia bisa maju. Kemudian yang kedua adalah welcome investasi. Nah, terkait dengan welcome investasi, Kalimantan Tengah berkepentingan untuk memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha bagi kalangan investasi. Karena ini kata kunci yang akan menjadi prasyarat utama agar para investasi itu bisa berbondong-bondong datang ke Kalimantan Tengah. Karena filosofinya adalah dikala pertumbuhan investasi kita meningkat, maka tentu akan berkorelasi dengan pertumbuhan ekonomi. Ya. Nah, dikala investasi juga muncul di Kalimantan Tengah, ada di Kalimantan Tengah,
dengan mengikuti ketentuan dan peraturan yang berlaku, ya, termasuk juga adanya investasi agar juga maju dan sejahtera bersama-sama masyarakat, ya, akan terbukalah lapangan pekerjaan. Kemudian yang berikutnya reformasi birokrasi. Nah, reformasi birokrasi ini juga sangat berkaitan dengan pelayanan atas kegiatan-kegiatan investasi, tata waktu dalam pelayanan perizinan, biaya dalam pelayanan perizinan, ya, ini menjadi penting. Artinya reformasi, ya, birokrasi, ya, jangan berbelit-belit, pangkas tata waktunya. Kalau bisa kita permudah, kenapa mesti harus dipersulit? Itu filosofi-filosofi yang harus kita kedepankan ke depan. Kemudian yang keempat, saya kira, ya, program dan kegiatan pemerintah itu harus berorientasi kepada hasil. Jadi tidak kepada seberapa besar penyerapan anggaran, tetapi tidak jelas hasil yang akan dicapai. Saya kira itu beberapa hal yang harus menjadi perhatian, ya, pemerintahan kita ke depan, sehingga idealnya partai politik harus menjaring dan menyaring. Kemudian komisioner, KPU, pemerintah, aparat keamanan harus berdiri independen, ya, untuk kita mengarah kepada pilkada yang jurdil dan luber, jujur, adil, langsung, umum, dan rahasia. Saya punya keyakinan kalau kita bisa kawal itu dengan baik, ya, kita akan mendapatkan pemimpin yang kredibel, pemimpin yang punya kompetensi, pemimpin yang amanah untuk mencapai cita-cita, ya, berdirinya bangsa dan negara kita yang tertuang dengan sangat jelas di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan, dan kata kuncinya adalah mohon masyarakat, ya, buka hati, buka mata, buka telinga, ya, berpartisipasi untuk menggunakan hak kedaulatannya untuk memilih hanya 1 hari, dan pada saat itu tentu hari libur. Ya, begitu pula aparatur sipil negara, dan kita berharap ke depan pemimpin tidak mengaitkan hal-hal yang bersifat politis dengan tugas dan tanggung jawabnya apabila terpilih sebagai kepala daerah, ya, atau kepala pemerintahan di daerah. Karena pada dasarnya aparatur sipil negara itu sangat profesional, siapapun pemimpinnya tentu akan bekerja dengan profesional dan dengan tanggung jawab. Dan jangan lupa bahwa aparatur sipil negara juga memiliki hak politik. Tetapi atas hak politik mestinya idealnya jangan berdampak kepada karir, ya, yang telah dibangun oleh aparatur sipil negara. Itu kira-kira pesan moral yang bisa kami sampaikan. Dan kebetulan kami pun dengan pengalaman kami sebagai 32 tahun abdi negara dan abdi masyarakat, tentu berkeinginan pula untuk mengabdikan diri kami, ya, melalui pesta demokrasi ini, ya, karena kami sudah masuk usia pensiun, siap untuk terjun juga ke dunia politik. Ya, silahkan nanti masyarakat yang akan memberikan penilaian, ya, kepada semua figur, karena saya kira semua figur memiliki kelebihan masing-masing. Ya, kita serahkan sepenuhnya kepada kedaulatan di tangan rakyat untuk memilih yang terbaik dengan penuh rasa tanggung jawab. Ya. Dan satu catatan penting kami, idealnya kita memilih berdasarkan hati nurani, tidak didasarkan kepada, mohon maaf, mendapatkan kompensasi uang, karena hemat saya dan pengalaman banyak daerah, ya, kalau kos politik terlalu tinggi, maka tidak konsentrasi untuk membangun daerah, karena berkonsentrasi untuk mengembalikan kos politik yang tinggi itu. Sehingga di berbagai tempat ada banyak bupati, ada juga gubernur yang terlibat OTT. Saya kira ini adalah sebagai dampak negatif daripada kos politik yang terlalu tinggi.
Dan kita tidak mau itu terulang lagi, Pak. Kita tidak mau itu terulang kembali. Baik, Pak Sipet, di dalam negara demokrasi ini, khusus untuk Pilkada tahun 2020, seluruh masyarakat Bumi Tambun Bungai, Kota Palangkaraya menunggu Pak Sipet Amin. untuk ada di kancah perpolitikan, dan yang terbaik akan didoakan dan diberikan untuk Pak Sipet.